Selamat datang di saluran yang mengungkap tirai dunia tak kasat mata. Tempat kuno berpadu dengan modernitas, dan bisikan leluhur masih menggema di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Saya, sang penjelajah tradisi dan penutur kisah, siap membawa Anda menyelami kedalaman makna sebuah hari yang sering luput dari perhatian, namun menyimpan energi dan misteri luar biasa. Pada tanggal 23 September, bumi berbisik. Langit berbicara, dan pintu antara dimensi spiritual dan fisik seolah terbuka lebih lebar. Ini bukan sekadar pergantian hari biasa, melainkan sebuah simpul waktu, di mana kekuatan alam dan entitas spiritual mencapai puncaknya. Bersiaplah untuk memahami mengapa hari ini adalah kunci menuju pemahaman diri dan alam semesta yang lebih dalam. Kita mengenal tanggal 23 September dengan beberapa nama. Secara global, ia sering dikaitkan dengan momen equinox musim gugur di belahan bumi utara, sebuah titik keseimbangan sempurna antara siang dan malam, antara terang dan gelap. Meskipun di Indonesia kita tidak mengalami musim gugur, konsep keseimbangan ini tetap relevan. Hari ini adalah hari keselarasan gaib, di mana energi dualitas mencapai harmoni. Bagi sebagian umat beragama, 23 September adalah peringatan yang sangat sakral, di mana kita mengenang seorang tokoh spiritual agung, Santo Padre Pio, dari Pietrelcina, atau dikenal juga sebagai Santo Pio. Dalam konteks spiritual, 23 September adalah hari yang kuat untuk refleksi, penyelarasan, dan pencarian berkah. Umat Katolik di seluruh dunia menghormati Padre Pio sebagai salah satu santo paling luar biasa di zaman modern. Ia adalah seorang biarawan Kapusin Italia yang terkenal dengan stigmata, luka-luka Yesus Kristus yang muncul di tubuhnya, dan kemampuan spiritual yang luar biasa. Banyak orang berdoa kepadanya untuk penyembuhan dari penyakit, baik fisik maupun spiritual, untuk bimbingan dalam hidup, untuk kekuatan menghadapi cobaan, dan untuk memohon pertolongan dalam menemukan kedamaian batin. Mereka percaya bahwa Padre Pio, yang kini berada di sisi Tuhan, adalah perantara yang kuat. Namun, terlepas dari latar belakang agama, energi yang diyakini mengalir pada hari ini dapat dimanfaatkan oleh siapa saja yang mencari pencerahan dan keseimbangan. Ini adalah hari ketika doa-doa diyakini lebih mudah didengar dan niat baik lebih cepat terwujud. Mari kita selami kisah hidup Santo Padre Pio, sebuah narasi yang penuh dengan keajaiban, pengabdian, dan penderitaan suci. Lahir dengan nama Francesco Forgione pada tahun 1897 di sebuah desa kecil di Italia. Ia adalah anak seorang petani yang miskin. Namun sejak kecil sudah menunjukkan tanda-tanda keimanan dan kesalehan yang mendalam. Sejak usia 5 tahun, Francesco sudah mengalami penglihatan religius dan mampu berkomunikasi dengan figur-figur surgawi. Pada usia 15 tahun, ia memasuki Ordo Kapusin, mengambil nama Pio, yang berarti saleh. Kehidupan Padre Pio adalah rentetan mukjizat yang tak terhitung. Pada tahun 1918, saat sedang berdoa, ia menerima anugerah stigmata, luka-luka yang sama persis dengan yang dialami Yesus Kristus di kayu salib. Luka-luka ini, yang terus berdarah dan menyebabkan rasa sakit luar biasa selama 50 tahun, menjadi bukti nyata kesucian dan penderitaannya yang menyatu dengan penderitaan Kristus. Namun, stigmata ini juga menjadi sumber kontroversi dan penyelidikan gereja. Meski demikian, ia tetap teguh dalam imannya, menerima penderitaannya sebagai anugerah ilahi. Bukan hanya stigmata, Padre Pio juga dikenal memiliki karunia bilokasi, yaitu kemampuan berada di dua tempat berbeda pada waktu yang sama. Ada kesaksian yang menceritakan ia terlihat di medan perang membantu tentara, sementara pada saat yang bersamaan ia berada di biara. Ia juga memiliki kemampuan membaca hati, mengetahui dosa-dosa seseorang, bahkan sebelum diucapkan, dan seringkali memberikan nasihat profetik yang tepat.
Banyak orang dari seluruh dunia berbondong-bondong datang kepadanya untuk pengakuan dosa, mencari bimbingan spiritual, dan memohon kesembuhan. Ia seringkali mengusir roh jahat, menyembuhkan penyakit yang tak tersembuhkan, dan bahkan membangkitkan harapan di hati yang paling putus asa. Setiap mukjizat yang ia lakukan, setiap kata yang ia ucapkan, selalu bertujuan untuk membawa manusia lebih dekat kepada Tuhan. Semangat pengabdiannya juga terlihat dalam pendirian Rumah Sakit Casa Sollievo della Sofferenza, rumah sakit penghibur penderitaan. Sebuah institusi medis modern yang didasari pada kasih dan pelayanan, yang hingga kini masih beroperasi. Kisah hidupnya adalah pengingat bahwa iman yang tulus dapat menembus batas-batas dunia fisik dan menyentuh keilahian. Sekarang, mari kita beralih ke tanda-tanda takdir yang mungkin menghampiri Anda pada hari ini. Narasi rakyat dan pertanda gaib. 1. Pertanda cuaca dan alam. Jika pagi 23 September dimulai dengan kabut tebal yang perlahan menghilang saat matahari terbit, ini diyakini pertanda bahwa rahasia atau masalah yang tersembunyi akan segera terungkap. Semakin cepat kabut lenyap, semakin cepat pula kejelasan akan datang dalam hidup Anda. Hujan gerimis yang lembut di pagi hari, meski sebentar, dianggap sebagai berkah pembersihan. Ia membersihkan energi negatif dan membuka jalan bagi rezeki yang tak terduga. Diyakini, setiap tetesan membawa serta keberuntungan kecil. Angin yang berdesir kencang namun terasa sejuk adalah pesan dari alam. Ia menandakan bahwa Anda perlu melepaskan hal-hal lama yang memberatkan. Jangan melawan, biarkan angin membawa pergi beban dan menyambut energi baru yang lebih segar. Munculnya pelangi setelah hujan singkat adalah pertanda janji dan harapan yang akan terwujud. Ini adalah simbol bahwa kesulitan akan berganti dengan kebahagiaan dan keberuntungan yang melimpah. Burung-burung berkicau lebih nyaring dan berkumpul di sekitar rumah, menandakan keharmonisan akan mengisi kediaman Anda, dan berita baik dari keluarga atau sahabat akan segera tiba. Jika pohon-pohon di sekitar rumah tampak lebih hijau dan subur, ini adalah isyarat bahwa usaha yang sedang Anda rintis akan membuahkan hasil yang berlimpah. Energi kesuburan alam sedang mendukung impian Anda. 2. Pertanda keseharian dan rezeki. Menemukan koin yang tergeletak di jalan atau di tempat tak terduga adalah simbol datangnya rezeki kecil yang tak disangka-sangka, atau pertanda bahwa energi kemakmuran sedang berpihak pada Anda. Jangan abaikan, simpanlah sebagai jimat keberuntungan. Secara tak sengaja menumpahkan air minum. Menurut kepercayaan, ini adalah cara alam membersihkan energi stagnan di sekitar Anda. Jangan marah, melainkan niatkan sebagai pembersihan dan bersyukur. Melihat serangga masuk ke rumah, terutama kupu-kupu atau capung, dianggap membawa kabar baik atau kedatangan tamu penting yang akan membawa perubahan positif dalam hidup Anda. Tiba-tiba mencium aroma wangi yang tidak jelas sumbernya. Bisa jadi adalah kehadiran spiritual positif di sekitar Anda yang mencoba memberikan perlindungan atau menyampaikan pesan kedamaian. Seringkali lupa menaruh barang, lalu menemukannya kembali di tempat tak terduga. Ini menandakan Anda sedang berada di persimpangan jalan dan perlu lebih fokus dalam mengambil keputusan penting. Misteri mimpi di malam ini. Malam 23 September adalah waktu di mana alam bawah sadar kita terhubung lebih erat dengan dimensi spiritual. Mimpi-mimpi pada malam ini seringkali syarat makna dan bisa menjadi panduan atau peringatan. Melihat air jernih. Mimpi tentang air yang jernih, mengalir, atau mandi di dalamnya, menandakan pembersihan spiritual, penyembuhan emosional, dan datangnya kedamaian batin. Ini adalah pertanda baik untuk kesehatan dan kebahagiaan. Mimpi bertemu leluhur atau orang yang telah meninggal. Jika Anda bermimpi bertemu dengan leluhur atau orang terkasih yang sudah tiada, itu bisa menjadi kunjungan spiritual.
Mereka mungkin datang untuk memberikan pesan, bimbingan, atau sekadar memberikan restu. Perhatikan apa yang mereka katakan atau rasakan dalam mimpi. Terbang di langit. Mimpi terbang bebas di angkasa melambangkan kebebasan dari beban, mengatasi rintangan, dan pencapaian tujuan yang tinggi. Ini adalah sinyal bahwa Anda akan segera meraih sukses atau menemukan solusi dari masalah yang membelenggu. Melihat bunga mekar. Mimpi melihat bunga yang mekar indah, terutama bunga berwarna cerah, adalah simbol pertumbuhan, cinta, dan awal yang baru. Ini bisa menandakan datangnya cinta sejati, kesuburan, atau keberhasilan dalam proyek kreatif. Tersesat atau mencari jalan. Jika Anda bermimpi tersesat atau mencari jalan, ini bisa menjadi refleksi dari kebingungan yang Anda rasakan di kehidupan nyata. Mimpi ini adalah panggilan untuk introspeksi, mencari arah yang benar, dan mungkin mencari nasihat dari orang bijak. Mereka yang lahir di bawah bintang hari ini. Orang-orang yang lahir pada tanggal 23 September diyakini membawa energi istimewa dari keseimbangan dan spiritualitas. Mereka adalah individu yang memiliki kedalaman jiwa, intuisi yang kuat, dan hati yang penuh kasih. Seringkali mereka adalah sosok yang bijaksana melampaui usianya, mampu melihat melampaui permukaan dan memahami esensi kehidupan. Mereka memiliki kecenderungan alami untuk mencari kebenaran, keadilan, dan harmoni. Meskipun terkadang harus menghadapi tantangan dan penderitaan, mereka memiliki ketahanan spiritual yang luar biasa, mirip dengan keteguhan Padre Pio dalam menghadapi stigmata. Mereka adalah pembawa damai, penasihat yang baik, dan memiliki kemampuan unik untuk menyembuhkan hati orang lain melalui empati dan pemahaman. Imein Niki, nama-nama suci. Pada hari ini, nama-nama yang terkait dengan kesucian dan pengabdian seringkali dihormati. Di antara nama-nama yang diyakini diberkati pada 23 September adalah mereka yang memiliki semangat kepedulian dan kekuatan batin. Nama-nama seperti Yosef, Maria, Benedictus, atau Franciscus sering dikaitkan dengan individu yang memiliki hati mulia. Ambil contoh nama Benedictus, yang berarti diberkati. Orang yang menyandang nama ini diyakini memiliki aura positif yang kuat, mampu membawa kedamaian dan berkat bagi orang-orang di sekelilingnya. Mereka cenderung menjadi pemimpin yang rendah hati, dengan integritas tinggi, dan selalu berupaya untuk menciptakan harmoni dimanapun mereka berada. Kini, mari kita beralih ke tradisi dan ritual. Hal-hal yang dapat Anda lakukan untuk menyelaraskan diri dengan energi positif hari ini dan menarik berkah. Tradisi dan ritual suci hari ini. 1. Doa hening dan refleksi diri. Tujuan: mencari kedamaian batin, bimbingan spiritual, dan membersihkan pikiran dari kekacauan. Ini adalah cara untuk terhubung dengan energi suci Padre Pio atau kekuatan alam semesta yang dibutuhkan. Tempat tenang, lilin putih, opsional, segelas air putih. Kapan dan cara melakukan? Lakukan pada pagi hari setelah bangun tidur, atau pada malam hari sebelum tidur, saat suasana hening. Duduklah dengan nyaman, pejamkan mata, tarik napas dalam-dalam dan hembuskan perlahan. Bayangkan cahaya putih bersih mengelilingi Anda. Rasakan kedamaian. Ucapkan doa atau afirmasi positif dalam hati seperti, "Ya Tuhan alam semesta, di hari yang suci ini, bimbinglah saya menuju kebaikan. Berikan saya kebijaksanaan dan penuhilah hati saya dengan damai." Jika ada lilin, nyalakanlah, melambangkan harapan dan cahaya. Setelah ritual, minumlah air putih yang Anda sediakan. Niatkan sebagai pembersihan dan pengisian energi positif. Pertahankan ketenangan pikiran Anda sepanjang hari. 2. Persembahan syukur dan penghormatan. Tujuan: mengucapkan terima kasih kepada alam, leluhur, atau entitas spiritual yang melindungi. Ini adalah ekspresi rasa syukur atas berkat yang telah diterima. Yang dibutuhkan: setangkai bunga segar, melati atau mawar putih,
sedikit dupa atau wewangian alami, semangkuk kecil nasi putih, opsional. Kapan dan cara melakukan? Pada siang hari, carilah tempat yang tenang di luar rumah, bisa di bawah pohon rindang atau di sudut taman. Letakkan bunga dan nyalakan dupa, dengan tangan terkatup di dada, ucapkan rasa syukur Anda. Anda bisa berucap, "Wahai Ibu Bumi, wahai leluhur yang telah mendahului, saya persembahkan syukur atas rezeki dan perlindungan yang telah Engkau berikan. Semoga harmoni selalu menyertai kami." Nasi putih bisa diletakkan sebagai simbol rezeki dan makanan bagi semesta. Setelah ritual, biarkan persembahan bunga dan dupa habis dengan sendirinya. Jangan buang sisa-sisa persembahan sembarangan, biarkan alam menyerapnya kembali. 3. Tindakan kebaikan dan amal sosial. Tujuan: menarik berkah melalui perbuatan baik, mengikuti jejak kedermawanan Padre Pio yang selalu membantu sesama. Ini adalah cara mengumpulkan pahala spiritual. Yang dibutuhkan: niat tulus, sedikit uang atau barang yang bisa disumbangkan, waktu untuk membantu. Kapan dan cara melakukan. Sepanjang hari ini, carilah kesempatan untuk berbuat baik. Sumbangkan sebagian rezeki Anda kepada yang membutuhkan, bantu tetangga yang kesulitan, atau sekadar berikan senyuman tulus kepada orang asing. Lakukan dengan hati yang ikhlas, tanpa mengharapkan balasan. Setelah ritual, rasakan kedamaian yang timbul dari perbuatan baik. Percayalah bahwa setiap kebaikan yang Anda tabur akan kembali berlipat ganda. 4. Ritual air suci untuk pemurnian. Tujuan: membersihkan diri dari energi negatif, menarik aura positif, dan merasakan kesegaran spiritual. Yang dibutuhkan: sebuah wadah bersih berisi air bersih, lebih baik jika diambil dari sumur atau sumber alami. Kapan dan cara melakukan? Lakukan saat matahari terbit atau terbenam. Ambil segenggam air dari wadah, usapkan perlahan ke wajah, tangan dan kaki, sambil mengucapkan doa pemurnian. Dengan air ini, saya bersihkan diri dari segala energi negatif. Semoga hati dan jiwa saya dipenuhi dengan cahaya dan kebaikan. Visualisasikan air membersihkan segala beban dan kekhawatiran. Setelah ritual, jangan seka air yang menempel di kulit, biarkan mengering alami. Rasakan kesegaran dan energi baru yang mengalir dalam tubuh Anda. Tradisi kuliner khusus. Hari ini, pada 23 September, tidak ada hidangan khusus yang sangat sakral dalam tradisi umum. Namun, semangat hari ini mendorong kita untuk menyajikan makanan yang sederhana, penuh gizi, dan berbagi. Konsep nasi kuning seringkali digunakan dalam berbagai upacara syukuran di Indonesia, melambangkan kemakmuran dan keberkahan. Pada hari ini, Anda bisa membuatnya sebagai ungkapan syukur dengan lauk pauk sederhana seperti ayam goreng, tempe, telur, dan irisan sayuran segar. Yang terpenting adalah esensi dari berbagi. Undanglah kerabat atau tetangga untuk makan bersama, atau sisihkan sebagian makanan untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Ini melambangkan kelimpahan rezeki yang dibagikan dan akan berlipat ganda. Dan sekarang, kita sampai pada bagian yang paling krusial, larangan keras atau pamali yang harus Anda hindari pada hari ini. Melanggar larangan ini diyakini dapat mendatangkan nasib buruk atau energi negatif yang tak diinginkan. Pamali, larangan keras pada hari keselarasan, gaib. 1. Berbicara kotor atau mengumpat, unte. Mistik alasan. Pada hari yang penuh energi spiritual ini, setiap ucapan memiliki kekuatan lebih. Kata-kata kotor atau umpatan akan menarik energi negatif, mengotori aura Anda, dan mengundang makhluk halus yang jahat. Ini seperti membuka gerbang bagi hal-hal buruk. Konsekuensi. Diyakini akan mendatangkan pertengkaran, kesalahpahaman, dan masalah dalam komunikasi Anda di hari-hari mendatang. Rezeki pun bisa tersendat karena aura negatif yang Anda pancarkan. 2. Bertengkar atau berdebat sengit. Mistik,
Alasan: hari ini adalah tentang keseimbangan dan harmoni. Pertengkaran atau perdebatan sengit akan merusak energi positif di sekitar Anda dan memecah belah kedamaian. Ini adalah pelanggaran terhadap prinsip dasar hari ini. Konsekuensi: bisa memicu konflik yang berkepanjangan dengan orang-orang terdekat, merusak hubungan, dan menciptakan suasana tegang yang sulit dihilangkan. Kesehatan emosional Anda akan terganggu. 3. Menyapu rumah setelah maghrib. Mistik. Alasan: menurut kepercayaan kuno, setelah maghrib adalah waktu di mana pintu dimensi gaib terbuka. Menyapu pada jam-jam ini diyakini sama dengan membuang atau mengusir rezeki dan berkat yang telah masuk ke rumah Anda, serta mengganggu makhluk halus yang melewati ambang pintu. Konsekuensi: diyakini akan membuat rezeki sulit datang, rumah terasa kurang berkat, dan bisa menarik energi kesialan atau perasaan gelisah yang tak beralasan. 4. Memotong kuku atau rambut tanpa niat. Baik. Mistik. Alasan: bagian tubuh kita, terutama kuku dan rambut, dianggap menyimpan jejak energi spiritual kita. Memotongnya tanpa niat yang jelas atau sembarangan pada hari ini bisa diartikan sebagai tindakan memotong jiwa atau energi pelindung Anda, membuat Anda lebih rentan terhadap pengaruh negatif. Konsekuensi: bisa menyebabkan tubuh terasa lemah, mudah sakit, atau kehilangan fokus dan semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. 5. Berprasangka buruk atau iri hati. Mistik. Alasan: energi negatif dari prasangka buruk atau iri hati akan menghalangi aliran berkah ke dalam hidup Anda. Hati yang kotor tidak akan bisa menerima kebaikan alam semesta, mirip dengan wadah yang penuh lumpur, tak bisa menampung air jernih. Konsekuensi: akan menyebabkan kegelisahan batin, ketidakpuasan, dan menjauhkan Anda dari orang-orang yang membawa energi positif. Rezeki dan kebahagiaan akan terasa sulit diraih. 6. Menolak sedekah atau bantuan dari orang lain. Mistik. Alasan: menolak tawaran kebaikan, terutama sedekah, pada hari ini adalah sama dengan menolak uluran tangan rezeki dari Tuhan atau alam semesta. Ini adalah tindakan tidak menghargai berkah yang datang kepada Anda, baik secara langsung maupun melalui perantara. Konsekuensi: diyakini dapat menutup pintu rezeki Anda di masa depan dan membuat Anda kehilangan kesempatan-kesempatan baik yang seharusnya bisa datang. 7. Mencela makanan atau menyia-nyiakan pangan. Mistik. Alasan: makanan adalah anugerah dari bumi dan simbol rezeki. Mencela atau menyia-nyiakannya adalah bentuk ketidaksyukuran yang dapat menyinggung roh-roh pemberi kehidupan dan mengundang kelaparan. Om Pedi, Konsapu, Syaitan. Konsekuensi: bisa mendatangkan kesulitan dalam mencari nafkah, atau Anda akan sering mengalami kekurangan bahan makanan di rumah. 8. Membuang air panas sembarangan ke tanah. Mistik. Alasan: dalam banyak kepercayaan, tanah dan air adalah tempat bersemayamnya makhluk halus atau penunggu. Membuang air panas sembarangan diyakini dapat mengganggu atau melukai mereka, memicu kemarahan atau ketidaksukaan mereka. Konsekuensi: diyakini bisa menyebabkan penyakit misterius, kesialan beruntun, atau mendatangkan gangguan dari entitas tak kasat mata di sekitar rumah Anda. 9. Berhutang atau menagih utang dengan kasar. Mistik. Alasan: transaksi finansial yang tidak didasari oleh niat baik atau dilakukan dengan cara yang kasar pada hari ini dapat mengikat nasib Anda pada energi negatif. Berhutang menandakan kekurangan, menagih kasar menandakan keserakahan yang bertentangan dengan semangat keseimbangan. Konsekuensi: bisa menyebabkan masalah keuangan yang lebih besar, hutang yang tak kunjung lunas, atau hubungan yang rusak karena masalah uang. 10. Memulai perjalanan jauh tanpa persiapan spiritual. Mistik. Alasan:
Hari ini memiliki energi yang kuat, baik positif maupun negatif. Memulai perjalanan jauh tanpa berdoa, memohon perlindungan, atau membersihkan diri secara spiritual diyakini dapat membuat Anda rentan terhadap mara bahaya atau kesialan di jalan. Konsekuensi diyakini bisa menyebabkan kecelakaan, rintangan tak terduga dalam perjalanan, atau kehilangan barang penting. Demikianlah perjalanan kita menelusuri Seluk-Beluk 23 September, sebuah hari yang syarat makna dan bisikan misteri. Ingatlah, tradisi dan kepercayaan ini adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan kebijaksanaan kuno, menjaga keseimbangan, dan mengingatkan kita akan dimensi spiritual kehidupan. Hormati, pahami, dan selaraskan diri Anda dengan energi alam semesta. Semoga Anda selalu diberkahi dengan kedamaian, kesehatan, dan keberuntungan. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan mengungkap misteri lain yang menunggu untuk dipecahkan. Tetaplah bijak, tetaplah penasaran, dan jaga selalu keseimbangan dalam hidup Anda. Salam Rahayu.